Seringkali kita dengar ya, kalau fungsi ginjal menurun pas sudah tua itu ya wajar aja gitu. Tapi beneran nih selalu begitu dan nggak bisa diapa-apain. Sumber yang mau kita bedah hari ini, punya pandangan yang agak beda loh. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita bakal gali analisis pakar kesehatan soal, tiga hal yang sering dianggap remeh, kadang malah disarankan buat lansia, tapi ternyata bisa jadi mempercepat penurunan fungsi ginjal. Misi kita jelas, ngerti kenapa ini terjadi, dan ya apa yang bisa kita lakukan beda. Tepat sekali. Isunya tuh bukan cuma umur, tapi lebih ke gimana kebiasaan tertentu yang kadang kedoknya hidup sehat, malah ganggu keseimbangan alami tubuh kita. Istilahnya homeostasis. Homeostasis ya, semacam sistem penyeimbang otomatis di tubuh gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Kayak stabilizer listrik di rumah lah. Kalau sistem ini goyang, ya organ-organ bisa kena imbasnya, termasuk ginjal. Jadi gangguan keseimbangan ini, ini akar masalahnya. Oke, menarik nih. Berarti ini agak nantang anggapan umum ya. Kalau lansia itu, ya wajar energinya turun, metabolisme melambat, atau bahkan, mesti minum obat terus seumur hidup. Analisis ini bilang, nggak mesti gitu. Betul. Nah, ayo kita bongkar deh. Kesalahan pertama yang katanya sering nggak disadari, mengurangi lemak sama protein, terutama yang hewani, secara drastis. Anggapannya kan itu bahaya buat ginjal atau kolesterol, gitu kan? Nah, ini dia nih paradoksnya. Sumber ini jelasin kalau protein sama lemak itu justru penting banget buat ngasih sinyal kenyang ke otak kita. Lewat hormon kayak kolisistokinin sama peptide Y. Oh, jadi malah bikin kenyang ya? Iya, nah kalau asupannya dikurangin banget, kita jadi gampang lapar, terus kompensasinya ya makan karbohidrat lebih banyak. Hasilnya gula darah jadi naik turun drastis kayak roller coaster gitu. Dan ujung-ujungnya itu bisa memicu yang namanya resistensi insulin, yang sel tubuh jadi nggak peka lagi sama insulin. Persis, resistensi insulin ini, ini biang kerok banyak masalah metabolik, termasuk tekanan darah tinggi alias hipertensi, yang jelas-jelas ya membebani kerja ginjal. Analisis ini bahkan nyebut ada studi loh yang kaitin sarapan tinggi karbohidrat sama penurunan fungsi kognitif di lansia. Jadi dampaknya luas, nggak cuma ke ginjal aja. Wow, oke. Jadi ngurangin lemak protein berlebihan malah bisa bikin masalah insulin. Terus gimana soal saran yang kedua? Makan porsi kecil tapi sering. Ini kan kayaknya saran standar banget ya, apalagi kalau ada masalah lambung. Nah ini ironis lagi nih, kebiasaan makan terus-terusan ya. Meskipun porsinya kecil, menurut analisis ini malah bisa memperparah resistensi insulin. Kenapa? Soalnya tiap kali kita makan, insulin kan diproduksi. Oh iya. Kalau keseringan, ya kadar insulinnya jadi tinggi terus, hiperinsulinemia. Lama-lama tubuh makin kebal sama insulinnya sendiri. Ini juga bikin badan susah bakar lemak. Wah, padahal niatnya baik ya, biar lambung nggak kaget gitu kan biasanya alasannya. Tapi efek ke insulinnya malah bisa negatif ya. Benar banget. Plus makan keseringan itu juga ganggu sistem pembersih alami usus kita. Namanya Migrating Motor Complex atau MMC. Sistem ini baru aktif kalau perut kita kosong beberapa jam. Oh, ada sistem gitu ya di usus? Yang nambah beban lagi ke sistem, termasuk ke ginjal, kualitas asam lambung juga bisa kena pengaruh. Studi yang dirujuk nunjukin frekuensi makan aja, lepas dari jenis makanannya apa, udah ngaruh ke resistensi insulin. Oke. Jadi makan terlalu sering juga perlu dievaluasi ya? Nah, kesalahan ketiga yang disorot sumber ini, cuma olahraga jalan kaki. Jalan kaki kan sehat, apanya yang salah? Jalan kaki memang bagus. Bagus banget buat jantung, buat kardio. Tapi analisis ini nekenin, kalau cuma itu aja otot rangka kita nggak terlatih optimal. Akibatnya apa? Terjadi sarkopenia. Sarkopenia, itu yang kehilangan massa otot karena usia kan? Betul. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena otot itu salah satu pengguna gula darah terbesar di tubuh. Otot itu kunci buat sensitivitas insulin. Jadi kalau massa ototnya turun, ya sensitivitas insulinnya ikut turun. Jadi kurang latihan beban malah bisa memperburuk masalah resistensi insulin yang tadi udah kita bahas dari pola makan itu dong? Nyambung ya? Nyambung banget, tepat sekali. Plus, otot yang kuat itu kan kayak peredam kejut alami buat sendi kita. Dan penting juga buat jaga kepadatan tulang. Jadi, sarkopenia
Ini juga ningkatin resiko cedera sama osteoporosis. Studi-studi nunjukin ada kaitan erat antara kehilangan otot sama resistensi insulin pada lansia. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih. Analisis ini nunjukin 3 biang kerok utama penurunan fungsi ginjal, yaitu hiperinsulinemia atau insulin ketinggian, hipertensi kronis, sama efek samping obat jangka panjang kayak anti-nyali NSAID gitu, itu seringkali sebenarnya adalah akibat dari gangguan homeostasis. Yang dipicu oleh 3 kesalahan tadi ya. Diet terlalu rendah lemak protein, makan keseringan, sama kurangnya latihan beban. Betul? Gitu ya? Iya. Jadi poin utamanya gini. Penurunan fungsi ginjal pada lansia itu seringkali bukan takdir karena umur yang nggak bisa dihindari. Tapi lebih ke konsekuensi logis dari keseimbangan tubuh yang keganggu akibat kebiasaan. Dan kabar baiknya, kebiasaan ini bisa diubah. Banyak saran sehat yang umum itu ternyata perlu kita lihat lagi dampaknya ke homeostasis kita. Nah, terus kalau gitu, apa dong rekomendasi praktis dari sumber ini sebagai gantinya? Rekomendasinya cukup jelas sih. Pertama, fokus ke sinyal tubuh, makan pas beneran lapar, dan berhenti begitu kenyang. Jadi bukan makan karena jadwal atau pokoknya harus makan. Dengarkan badan sendiri ya. Betul. Kedua, jangan takut sama protein dan lemak sehat dalam jumlah yang cukup. Ini penting banget buat ginjal, otot, hormon, dan rasa kenyang itu tadi. Oke, terus? Ketiga, nah ini, masukkan latihan beban sesuai kemampuan. Ini krusial buat jaga massa otot, sensitivitas insulin, sama kekuatan tulang. Nggak harus angkat barbel berat kok, banyak variasinya. Latihan beban ya, dicatat. Ada lagi? Keempat, ya tentu evaluasi kesehatan rutin. Itu wajib hukumnya. Pantau fungsi ginjal, tensi, gula darah secara berkala. Kelima, coba deh tantang pola pikir, wajar minum obat seumur hidup. Sebisa mungkin, fokus perbaiki gaya hidup dulu sebagai pondasi kesehatan. Mantap. Ini ringkasan yang jelas banget. Nah ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Seberapa banyak sih kondisi yang kita anggap penuaan normal, kayak gampang capek atau butuh banyak obat, itu sebenarnya akumulasi dari pilihan gaya hidup kita yang sebetulnya bisa kita perbaiki, bahkan di usia lanjut sekalipun. Mungkin ada perubahan kecil berdasarkan obrolan kita hari ini yang relevan buat Anda coba. Atau mungkin diskusikan sama orang terdekat.